Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Orde Baru. Orde Baru adalah rezim pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Berikut adalah kondisi awal dan akhir Orde Baru. Kondisi awal tahun 1966 sampai 1970. 1. Perebutan kekuasaan. Soeharto merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno melalui peristiwa G30 SPKI. 2. Stabilitas politik. Pemerintahan Soeharto menjanjikan stabilitas politik dan keamanan. 3. Ekonomi terpuruk. Kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk dengan inflasi tinggi dan kemiskinan meluas. 4. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. 5. Kontrol media. Pemerintahan Orde Baru mengontrol media massa dan membatasi kebebasan pers. Kondisi akhir pada tahun 1990 hingga 1998. 1. Krisis ekonomi. Krisis moneter Asia 1997 hingga 1998 memukul ekonomi Indonesia, menyebabkan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. 2. Kerusuhan sosial. Protes mahasiswa dan masyarakat sipil meluas, menuntut reformasi dan perubahan politik. 3. Penindasan politik. Pemerintah Orde Baru semakin represif, menindas demonstrasi dan menghambat kebebasan berbicara. 4. Korupsi dan nepotisme. Praktik korupsi dan nepotisme meluas, memperburuk citra pemerintahan Soeharto. 5. Tekanan internasional. Komunitas internasional menekan Indonesia untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi. Jatuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998. Soeharto mundur dari jabatan presiden menandai berakhirnya rezim Orde Baru. B.J. Habibie menjadi presiden berikutnya dan memulai era reformasi. Pemimpin Orde Baru di Indonesia adalah Soeharto. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua dari tahun 1967 hingga 1998, menggantikan Presiden Soekarno. Selama masa jabatannya, Soeharto berhasil menghantarkan Indonesia menjadi negara swasembada berkat berkembangnya pertanian melalui program Repelita. Beliau juga memainkan peran penting dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban negara saat kudeta PKI melalui perintah Super Semar dari Presiden Soekarno. Kritik dan kontroversi. 1. Penindasan terhadap lawan politik. 2. Pembatasan kebebasan pers dan berbicara. 3. Keterlibatan militer dalam politik. 4. Korupsi dan nepotisme. 5. Konflik dengan negara-negara barat. Kebijakan ekonomi politik infrastruktur pembangunan pada masa Orde Baru mencakup beberapa aspek strategis yang dirancang untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut. Kebijakan jangka pendek. 1. Stabilisasi ekonomi. Mengatasi inflasi dan utang luar negeri melalui pengelolaan anggaran belanja negara yang efektif dan pinjaman luar negeri strategis. 2. Pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. 3. Peningkatan produksi pangan. Program swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kebijakan jangka pendek. 1. Industrialisasi. Mengembangkan industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor serta menciptakan lapangan kerja. 2. Pembangunan manusia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Pemerataan pembangunan. Meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia melalui program-program pemerintah. Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita.
Repelita 1 1969 hingga 1974 fokus pada pembangunan dasar dan peningkatan taraf hidup rakyat. Repelita 2 1974 hingga 1979 pengembangan industri dan peningkatan produksi pangan. Repelita 3 1979 hingga 1984 fokus pada industrialisasi berorientasi ekspor dan swasembada pangan. Repelita 4 1984 hingga 1989 pengembangan industri logam dasar dan mesin. Repelita 5 1989 hingga 1994 peningkatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Repelita 6 1994 hingga 1998 fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan industri. Sekian dari kami videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.